Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Agus Rianto, merupakan mahasiswa dari Politeknik Negeri Bandung, program studi D4 Administrasi Bisnis, jurusan Administrasi Niaga. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan sedikit materi mengenai bisnis elektronik dan kerjasama secara global. Yang pertama adalah mengenai proses bisnis. Proses bisnis adalah kumpulan kegiatan yang dibutuhkan untuk menghasilkan suatu produk atau jasa, dan kegiatan ini didukung oleh aliran materi, informasi, dan pengetahuan dari berbagai pihak yang terlibat dalam proses bisnis. Proses bisnis juga mengacu pada cara yang unik di mana organisasi mengorganisasikan pekerjaan informasi dan pengetahuan serta cara-cara yang dipilih manajemen dalam mengkoordinasikan pekerjaannya. Sebagai contoh dari proses bisnis, yaitu awalnya departemen penjualan menerima pesanan dari pembeli. Selanjutnya, pembeli tersebut melewati area akuntansi untuk membayar barang yang dipesan oleh konsumen baik secara kredit maupun secara langsung. Selain itu, departemen produksi mengambil persediaan di gudang untuk menghasilkan produk yang dipesan oleh konsumen, kemudian mengirimkannya kepada konsumen. Selanjutnya, tagihan atau faktur yang dikeluarkan oleh departemen akuntansi tadi diberikan kepada departemen penjualan yang siap untuk menerima informasi pengiriman dan melayani pelanggan untuk mengklaim garansi. Selanjutnya, bagaimana teknologi informasi dapat meningkatkan proses bisnis. Dengan adanya informasi bisnis ini, perusahaan dapat mengubah prosedur yang dikerjakan oleh karyawannya yang tadinya dikerjakan secara berurutan menjadi dikerjakan secara bersamaan. Dan seringkali dengan adanya sistem informasi ini dapat merubah cara organisasi dalam bekerja secara menyeluruh. Selanjutnya yaitu sistem-sistem untuk kelompok manajemen yang berbeda. Sistem ini meliputi sistem pemrosesan transaksi dan sistem untuk intelijen bisnis, di mana sistem pemrosesan transaksi ini adalah sistem komputerisasi yang mengoperasikan dan mencatat transaksi harian. Contoh dari sistem pemrosesan transaksi ini adalah seperti entry pemesanan penjualan, pemesanan hotel, penggajian, dan catatan pengiriman. Selain itu, tujuan utama dari sistem ini yaitu adalah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan rutin dan untuk memantau arus transaksi di seluruh perusahaan. Selanjutnya, sistem untuk intelijen bisnis. Sistem untuk intelijen bisnis ini adalah istilah terkini mengenai data dan perangkat lunak untuk mengorganisasikan serta menganalisis dan menyediakan akses yang membantu manajer dalam membuat keputusan yang berdasarkan informasi. Selanjutnya, sistem-sistem yang menyediakan intelijen tersebut dapat menyediakan berbagai tingkat manajemen. Di antaranya, yang pertama adalah sistem pendukung keputusan. Sistem pendukung keputusan berfokus pada masalah yang unik dan cepat berubah. Prosedur dalam pencapaian atau menghasilkan suatu solusi belum ditentukan secara keseluruhan. Selanjutnya, yang kedua yaitu sistem pendukung eksklusif. Yang dimaksud dengan sistem pendukung eksklusif adalah sistem yang membantu manajemen senior dalam mewujudkan keputusan yang telah dibuat. Selanjutnya adalah sistem yang dapat membantu perusahaan agar tetap saling terhubung. Nah, di sini perusahaan dapat menggunakan dua sistem. Yang pertama adalah dengan menggunakan sistem aplikasi, dan yang kedua menggunakan extranet dan intranet. Nah, apa sih yang dimaksud dengan aplikasi perusahaan? Nah, aplikasi perusahaan adalah sistem yang mencakup seluruh area fungsional yang berfokus pada pelaksanaan proses bisnis yang terjadi di seluruh perusahaan dan menjangkau seluruh tingkat manajemen. Aplikasi perusahaan juga dapat membantu perusahaan untuk lebih fleksibel dan produktif dengan cara mengordinasikan bisnis menjadi lebih singkat. Nah, di dalam aplikasi perusahaan ini terdapat beberapa sistem. Yang pertama yaitu sistem perusahaan. Sistem perusahaan sering disebut sebagai perencana sumber daya perusahaan untuk mengintegrasikan proses bisnis pada area manufaktur dan
produksi, keuangan dan akuntansi, penjualan dan pemasaran, serta sumber daya manusia ke dalam sebuah sistem perangkat lunak tunggal. Selanjutnya yang kedua, di mana yang kedua ini adalah sistem manajemen hubungan pelanggan. Apa sih yang dimaksud dengan sistem hubungan pelanggan ini? Yaitu sistem yang mengelola hubungan mereka dengan para pelanggannya. Selain itu, sistem hubungan pelanggan ini dapat menyediakan informasi untuk mengkoordinasikan seluruh proses bisnis yang berhubungan dengan pelanggan mereka untuk di bidang penjualan, pemasaran, serta pelayanan. Selanjutnya yang ketiga. Yang ketiga adalah sistem manajemen pengetahuan. Nah, sistem ini memungkinkan perusahaan untuk dapat menerima dan mengaplikasikan pengetahuan serta keahlian secara lebih baik. Sistem ini mengumpulkan seluruh pengetahuan dan pengalaman yang berhubungan dengan perusahaan, serta membuat pengetahuan dan pengalaman tersebut tersedia dimanapun dan kapanpun dibutuhkan oleh perusahaan untuk dapat meningkatkan kinerja atau proses bisnis dari perusahaan itu sendiri. Selanjutnya adalah intranet dan extranet. Nah, apa sih yang dimaksud dengan intranet dan extranet? Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai intranet. Intranet adalah situs web internal perusahaan yang dapat diakses oleh karyawannya saja. Selain itu, intranet juga mengacu pada jaringan internal yang berbeda dengan internet, yang menerapkan jaringan umum yang menghubungkan tiap organisasi beserta jaringan eksternal lainnya. Nah, selanjutnya, apa sih yang dimaksud dengan extranet? Extranet adalah situs web perusahaan yang dapat diakses oleh vendor dan pemasok yang memiliki wewenang. Biasanya digunakan untuk mengkoordinasikan pengiriman persediaan ke fasilitas produksi perusahaan tersebut. Selanjutnya yaitu mengenai e-business, e-commerce, dan e-government. Nah, di sini pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai apa itu e-business. E-business atau bisnis elektronik ini biasanya mengacu pada penggunaan teknologi digital dan internet untuk menjalankan proses bisnis utama dalam suatu perusahaan. Selanjutnya yaitu e-commerce. Nah, apa sih yang dimaksud dengan e-commerce? E-commerce ini adalah bisnis yang berhubungan dengan kegiatan jual beli barang atau jasa melalui internet. E-commerce ini dapat mendukung aktivitas transaksi tersebut seperti periklanan, pemasaran, dukungan konsumen, keamanan, pengiriman, serta pembayaran. Selanjutnya, apa sih yang dimaksud dengan e-government? Nah, e-government ini mengacu pada penggunaan teknologi, aplikasi jaringan, dan internet untuk memungkinkan pemerintah berhubungan dengan masyarakat, organisasi bisnis, sektor swasta, dan instansi pemerintahan lainnya. Materi selanjutnya yaitu mengenai sistem untuk kolaborasi dan bisnis jaring sosial. Nah, di sini apa sih yang dimaksud dengan kolaborasi? Nah, kolaborasi ini adalah sebuah bentuk kerjasama dengan orang lain untuk mencapai tujuan bersama yang jelas. Sedangkan apa yang dimaksud dengan tim? Tim adalah sebuah kelompok yang memiliki misi khusus yang diberikan oleh seseorang dalam suatu organisasi bisnis. Nah, lalu apa sih pentingnya dari kerjasama tim dan kolaborasi ini? Nah, yang pertama yaitu dapat mengubah sifat pekerjaan. Yang kedua, pertumbuhan bidang pekerjaan profesional. Yang ketiga, mengubah struktur organisasi perusahaan. Yang keempat, mengubah ruang lingkup perusahaan. Yang kelima, menitik beratkan pada inovasi. Dan yang terakhir yaitu mengubah budaya kerja dan bisnis. Lalu, apa yang dimaksud dengan bisnis jaring sosial? Bisnis jaring sosial adalah bisnis yang menggunakan platform di jaring sosial seperti Facebook, Twitter, dan perangkat sosial lainnya yang terdapat dalam perusahaan untuk berhubungan dengan karyawan, pelanggan, serta pemasok mereka. Lalu, apa sih manfaat dari kolaborasi dan bisnis jaring sosial ini? Yaitu manfaatnya dapat meningkatkan produktivitas karyawan hingga 20% sampai dengan 25%. Selanjutnya, perangkat dan teknologi untuk kolaborasi dan bisnis jaring sosial. Yang pertama ada surel dan pesan instan.
yang kedua Wiki, yang ketiga Virtual Worlds, yang ketiga Virtual Meeting System, yang keempat Google Maps atau Google System, dan Cold Collaboration Service. Yang kelima ada Microsoft SharePoint, dan yang terakhir ada Lotus Notes. Selanjutnya yaitu fungsi sistem informasi di dalam bisnis. Adanya Departemen Sistem Informasi yang merupakan kelompok resmi dalam struktur organisasi yang bertanggung jawab dalam memberikan jasa atau pelayanan di sektor teknologi informasi. Selanjutnya, Departemen Sistem Informasi terdiri atas beberapa spesialis. Yang pertama, pemrograman, yang kedua, analisis sistem, yang ketiga, pemimpin proyek, dan yang terakhir adalah manajer sistem informasi. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.